Halo semuanya, Saya Mulia Sahrina Aulianti. saya dengan Nur Anissa. Saya dengan Wafik Zulfiana Nur Aziza. Saya Delia Pramadanti. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi manajemen audit dengan topik prinsip penyajian dan pelaporan manajemen audit. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari manajemen audit. Manajemen audit adalah suatu proses secara sistematis yang menjadi salah satu aktivitas perusahaan dengan mencakup adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan audit guna untuk memastikan bahwa kegiatan audit berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi, di mana manajemen audit dibagi menjadi dua. Yang pertama, audit internal, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen resiko, dan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu audit eksternal, di mana audit eksternal sendiri adalah kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor independen dari luar organisasi yang digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan dengan standar yang berlaku. Selanjutnya yaitu tujuan audit dibedakan menjadi tiga kategori. Yang pertama, mentransfer informasi, memberikan persuasi, dan mendapatkan hasil. Di mana mentransfer informasi adalah suatu keputusan atau informasi audit yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif dan handal kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti manajemen, pemegang saham, ataupun pemerintah, supaya mereka dapat mengetahui bagaimana keputusan yang valid sesuai dengan data yang telah diberikan. Dan yang kedua yaitu memberikan persuasi. Maksudnya yaitu audit dilakukan untuk menyampaikan kepada para pengguna laporan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah laporan yang dapat dipercaya serta memberikan opini yang bersifat persuasif supaya pengguna yakin atas kewajaran suatu informasi audit tersebut. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan hasil. Mendapatkan hasil yaitu audit bertujuan untuk memperoleh temuan, kesimpulan, ataupun rekomendasi berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan organisasi ataupun entitas, di mana hasil yang digunakan untuk perbankan internal dan operasional suatu perusahaan untuk mengendalikan manajemen suatu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, prinsip laporan dan penyusunan laporan hasil audit manajemen. Yang pertama, objektivitas, yaitu temuan harus sesuai fakta dan bukti. Yang kedua, kejelasan, bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tidak ambigu. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu seluruh temuan dan rekomendasi harus dicantumkan. Yang keempat, kesesuaian, yang berisi tujuan, ruang lingkup, dan standar audit. Yang kelima, tepat waktu, yaitu laporan harus disusun dan disampaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang terakhir ada keseimbangan, yaitu menyampaikan hal positif dan negatif secara adil. Selanjutnya, laporan pemeriksaan. Yang pertama ada ruang lingkup, yaitu menjelaskan berbagai cakupan mengenai pemeriksaan, termasuk unit yang menjadi objek audit. Penugasan ini merinci tugas yang telah diberikan oleh pengurus dengan menjabarkan metode dan teknik yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Yang kedua, lingkungan pengendalian internal, yaitu fondasi yang krusial dalam sistem pengendalian internal. Maka dari itu, manajemen harus menanamkan nilai integritas, etika, dan komitmen kompetensi secara konsisten agar seluruh personel dapat bertanggung jawab dan menjalankan pengendalian internal. Yang ketiga, temuan pemeriksaan. Hasil utama yang diperoleh auditor selama proses audit dengan menggambarkan kondisi nyata yang berkaitan dengan kriteria dan standar yang sudah ditetapkan. Dengan temuan ini menjadi dasar untuk auditor memberikan penilaian dan rekomendasi kepada pihak manajemen. Yang terakhir, kesimpulan pemeriksaan dan rekomendasi umum. Bagian ini sangat penting dalam pemeriksaan laporan audit. Bagian ini merangkum hasil temuan audit dan memberikan arahan strategis bagi manajemen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Berikut penyajian laporan.
Yang pertama ada informasi latar belakang, yang kedua ada kesimpulan audit disertai dengan bukti yang mendukung kesimpulan audit, yang ketiga ada rumusan rekomendasi, dan yang keempat ada ruang lingkup audit. 4 komponen utama laporan audit manajemen. Yang pertama, latar belakang. Berisi informasi tentang perusahaan, aktivitas atau program yang diaudit, tujuan audit dan alasan kenapa audit dilakukan. Yang kedua ada temuan audit. Disusun berdasarkan kriteria, kondisi, penyebab, dan akibat dari permasalahan. Auditor juga harus menyajikan komentar atau tanggapan dari pihak manajemen terkait temuan tersebut. Yang ketiga ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan harus berdasarkan bukti audit. Rekomendasi disusun agar manajemen bisa memperbaiki kelemahan yang ditemukan. Misalnya melalui pelatihan, perubahan sistem, atau penyesuaian kebijakan. Yang keempat ada ruang lingkup audit. Menjelaskan aspek mana saja yang diaudit dan dalam periode waktu kapan. Hal-hal di luar ruang lingkup audit tidak perlu dimasukkan ke laporan. Selanjutnya ada penyajian dan standar laporan hasil audit manajemen. Ada 2 cara umum dalam penyajian laporan hasil audit manajemen. Yang pertama, berbasis tahapan audit. Yang kedua, berbasis kepentingan pengguna. Format laporan yang baik meliputi terdapat informasi latar belakang, kesimpulan audit beserta buktinya, rekomendasi perbaikan, dan ruang lingkup audit. Selanjutnya, agar laporan berkualitas, harus memenuhi standar berikut. Yang pertama, langsung. Artinya, gagasan utama disampaikan di awal. Yang kedua, lugas. Artinya, ringkas dan hanya memuat informasi yang relevan. Yang ketiga, sesuai kondisi. Bahasa dan gaya disesuaikan dengan pembaca. Yang keempat, persuasif. Artinya, disertai bukti kuat, menyampaikan risiko yang akan terjadi. Yang kelima, konstruktif. Fokus pada penyebab masalah, bukan sekedar gejala. Yang keenam, berorientasi hasil. Tujuannya adalah perbaikan, bukan menyalahkan. Yang terakhir, menarik dan tepat waktu. Format profesional dan disusun sesuai waktu serta biaya. Selanjutnya ada contoh laporan audit hasil manajemen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik TAS Warrior atas layanan angkutan penumpang jarak jauh PT KAI selama tahun 2024. Fokus audit bukan pada laporan keuangan, melainkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, seperti ketepatan waktu, tenaga, pelayanan, dan sistem tiket digital. Selanjutnya, pada bab 1, terdapat latar belakang. Audit dilakukan selama arus mudik dan balik lebaran tahun 2024 untuk menilai operasional KA jarak jauh. Tujuannya untuk menilai keterisian dan ketepatan waktu perjalanan serta mengidentifikasi kelemahan dalam pelayanan. Selanjutnya, bab 2 ada temuan audit. Terdapat 3 temuan utama. Yang pertama, 18% KA terlambat akibat koordinasi buruk. Yang kedua, kekurangan petugas di stasiun besar. Yang ketiga, sistem etiqueting overload karena kapasitas server tidak memadai. Selanjutnya, pada bab 3 terdapat rekomendasi. Terdapat rekomendasi yaitu tingkatan koordinasi antara unit operasi. Yang kedua, tambah tenaga kerja musiman dengan pelatihan singkat. Yang ketiga, upgrade sistem etiqueting dan lakukan stress test sebelum masa sibuk. Selanjutnya yang terakhir, di bab 4 terdapat ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit mencakup operasional kereta api jarak jauh selama Januari sampai Desember 2024. Fokusnya pada arus lebaran, meliputi evaluasi waktu keberangkatan, SDM, sistem digital, pusat kendali, dan infrastruktur stasiun. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami. Semoga bermanfaat.